Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Padepokan Patrap Surakarta di sini. Untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di Dikir Napas Sadar Allah, untuk malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang belum ngerti, belum tahu, belum kenal, silahkan perkenalkan untuk Dikir Napas untuk malam hari ini. Yang sekiranya Bapak Ibu sekalian pengen belajar untuk Dikir Napas, silahkan hadir, silahkan datang, yaitu di Padepokan Patrap Surakarta di sini. Dan untuk malam hari ini, teman-teman kita yang di Dikir Napas mungkin belum paham, belum ngerti tata caranya untuk mengenal Dikir Napas. Silahkan Bapak Ibu sekalian buka di googling beliau Bapak Setia Purwanto, yaitu di Solo Spirit Islam. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman kita yang baru mungkin belum punya rasa niat atau belum mempunyai suatu keyakinan pengen, yaitu belajar untuk Dikir Napas. Nah, ini mungkin banyak sekali yang menganggap bid'ah dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar untuk Dikir Napas masih ragu-ragu, nggak usah belajar dulu. Disimak dulu, ditonton dulu mengenai Dikir Napas seperti apa dan bagaimana. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah paham atau sudah setuju pengen belajar untuk Dikir Napas, silahkan. Kalau pengen Dikir Napas mau hadir di Padepokan boleh. Kalau pengen kok ada temennya sudah belajar untuk Dikir Napas, pengen belajar sama temennya boleh, nggak apa-apa. Kok pengen istilahnya biar paham pasti untuk mengenai Dikir Napas mau hadir ke Padepokan Patrap Surakarta boleh, silahkan. Bapak Ibu sekalian mengenai mau hadir silahkan. Sini terbuka untuk siapapun, tidak memandang masalah suku, tidak memandang masalah agama. Di sini Dikir Napas untuk Bapak Ibu sekalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan dibeda-bedakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini yang hadir untuk di Facebooknya beliau Bapak Setia Purwanto yang dari Jakarta, selamat malam. Kami sapa satu persatu, nanti nggak cukup. Untuk yang di Jakarta, Kang Obek, selamat malam. Mas Joko. Untuk yang di Cilensi, selamat malam juga semuanya. Mas Ateng, Pak Sony, beserta teman-temannya. Yang juga ada di Bekasi, selamat malam semuanya. Dan juga untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, selamat malam semuanya pokoknya. Dan yang di Sumatera, Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Rio, Palembang, yang di Lampung, selamat malam semuanya. Tidak bisa untuk menyebutkan satu persatu. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan, selamat malam. Yang di Batam, selamat malam semuanya. Dan yang di Jawa Tengah, selamat malam semuanya. Yang di Jawa Timur, selamat malam semuanya. Yang di Bali, yang di Sulawesi, yang di Irian, selamat malam semuanya. Seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan juga untuk teman-teman kita yang di Malaysia, selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini
Padepokan Patra bisa hadir malam Jumat seperti biasanya untuk malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Padepokan yang hadir, selamat malam semuanya. Alhamdulillah juga banyak yang hadir di Padepokan. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk belajar ke Allah. Dan juga untuk teman-teman kita semuanya, untuk malam hari ini mungkin akan membahas masalah santai-santai aja atau masalah bab amanah, silahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kok belajar mengenal Allah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian pengen istilahnya kok mempunyai daya. Itu nanti jangan dibahas di situ. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pengen sakti, silahkan hadir di Padepokan kalau cuman pengen sakti. Tapi tujuan di Padepokan di sini tidak mengenai suatu kesaktian. Yang dibahas yaitu ketuhanan atau keesanan untuk Bapak Ibu sekalian, biar betul-betul Bapak Ibu sekalian mengenal Allah betul. Jangan cuma hanya katanya nanti. Dan juga untuk teman-teman kita, mungkin Mas Beken, mungkin saya kalau ngomong enggak terlalu banyak sih Mas Beken. Yang seksi kedua ini Mas Beken. Biar Mas Beken, sini Mas Beken. Untuk Mas Beken biar ngasih penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ngelantur saya pas ngomongnya enggak. Ini Mas Beken. Ayo Mas Beken. Saya kenalkan untuk saudara-saudara kita yang di Dikir Napas Mas Beken. Selamat malam semuanya. Monggo. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam kepada rekan-rekan sekalian dan yang saya hormati Bapak Setia Purwanto beserta rekan-rekan jamaah yang ada di Padepokan yang sempat hadir pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul menjalankan amanah, yaitu salah satunya adalah mendekat kepada Allah dengan jalan atau kita melaksanakan live secara langsung dari Padepokan Patra Surakarta. Untuk selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terhibahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita adalah salah satu umat yang berhak mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunia hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan beberapa hal menyangkut tentang postingan dari beliau Bapak Setia Purwanto kemarin menyangkut sibuk mencari guru spiritual. Ya, kenapa saya ada dorongan dari tadi siang itu ada dorongan pengen menyampaikan tentang masalah hal ini. Pertama, ada rasa prihatin dari saya pribadi kepada teman-teman yang mungkin sekiranya sudah ikut di dalam jamaah Dikir Nafas tapi masih selalu sibuk mencari guru sana sini yang pada akhirnya itu betul apa yang dikatakan oleh beliau Bapak Setia Purwanto, itu hanya akan menjadi hijab, bahkan buang-buang energi. Kita lupa kepada Allah, kita hanya sibuk pada perjalanan untuk mencari guru. Sementara di dalam Dikir Nafas yang selama ini saya dalami, tolak ukur saya hanya dua, tidak banyak-banyak. Apakah selama ikut Dikir Nafas saya ini dapat merubah lebih baik untuk masalah ibadah saya, kedua untuk kehidupan saya terutama pribadi itu mengarah ke hal yang baik atau yang buruk. Nah, alhamdulillah selama ini saya selama ikut di jamaah di sini jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu kepada jamaah yang masih baru terutama dari Jawa Timur ini alhamdulillah beberapa teman terakhir kemarin sangat antusias, kemudian senang
bersyukur bisa ketemu dengan kami semua, termasuk pada beliau Bapak Setia Purwanto, merasa mendapat ada bimbingan untuk bisa menuju kepada Allah. Oleh karenanya kadang-kadang dari jamaah yang baru perlu saya luruskan dan saya himbau kepada teman-teman yang masih baru, jangan terkecoh pada kalimat-kalimat yang mungkin bagi teman-teman yang lama perjalanannya memang sudah sampai di sana, bahkan mungkin menggunakan bahasa-bahasa langitan yang tidak mengerti, sementara yang masih baru ini bingung. Kemarin banyak yang bercerita demikian. Oleh karenanya jalani saja apa yang sudah didapat dari Dzikir Nafas sesuai kemampuan dan sesuai materi yang dibawakan oleh beliau Bapak Setia Purwanto. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya berbagi tentang teknisnya saja. Jamaah masih banyak terjebak ketika melakukan DN atau patrap, ini masih malah fokusnya pada daya. Padahal yang diharapkan di sini adalah ketika DN atau patrap bukan pada daya, tapi pada kesadaran jiwa kepada Allah. Kalau fokusnya nanti daya, larinya nanti asik di sensasi, karena kesadaran ini akan memunculkan sebuah daya-daya, nanti muncul sensasi. Ini yang saya praktekkan selama ini. Nah kemudian apa meneh Pak ya? Aku yo lali jadi. Lagi-lagi di Dzikir Nafas bukan ilmu kesaktian, bukan ilmu untuk terawangan, bukan ilmu untuk meraga sukma, bukan. Saya seringkali diajak dari pihak luar maupun dari dalam untuk ikut sana, ikut sini, yang akhirnya hanya mendapatkan apa ya? Saya bilang tadi, buang energi lah. Alhamdulillah saya selalu dibekali oleh Bapak Setia Purwanto. Lihat di sebaliknya amanah. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak goyah, tidak. Orang bercerita apa saja silakan, saya bisa melihat di sebaliknya. Walaupun mungkin dengan kata-kata saya nggak bisa menceritakan, akan tetapi alhamdulillah saya bisa menebak lah, bahasa enaknya itu menebak ranah bicara orang tersebut. Oh ya, sudah, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak tergiur, apalagi menyangkut masalah yang ada khotam, ada jin segala macam tetek bengek, saya nggak peduli. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi karena mungkin waktu yang terbatas, saya kembalikan kepada session yang ketiga oleh beliau Bapak Setia Purwanto. Kurang dan lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya. Mana gini? Wah. Pas banget. Ini kurang tinggi yang ini ya. Bisa ya. Oke. Angkat, tarik terus. Oke. Ya. Kurang tinggi sedikit, Yes. Ya. Angkat lagi. Oh, pas. Ya. Sip. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana baru. Biasanya siarannya di ruangan, sekarang di pendopo. Lama nggak ke pendopo. Baik, terima kasih Pak Poyo, Mas Beken yang sudah memberikan wejangannya, dan jamaah semua yang hadir di Padepokan. Ya, ini yang online ada 50 orang,
Apa kabar semua yang sedang online? Sehat? Alhamdulillah. Cilengsi nontonnya rombongan apa sendiri-sendiri ini? Iya. Baik, kalau ada suara yang nggak jelas tolong saya diberitahu ya. Karena ini saya pakai apa namanya headset. Oke. Mas Beken tadi sudah menyampaikan tentang kita itu sebenarnya sudah apa ibaratnya ngeten ya. Ibaratnya begini. Di sini di Padepokan itu kita sudah belajar ke Allah. Saya memposisikan diri sebagai sahabat, teman, kawan, konco kental, kolo dewe, dan sejenisnya. Saya bukan guru. Nah, tapi Bapak Ibu saya perkenalkan dengan Allah saya, Tuhan saya. Ya, saya perkenalkan dengan Allah saya, dengan Tuhan saya, sehingga Bapak Ibu bisa terus belajar kepada Allah. Belajar kepada Allah itu ini jangan kita samakan dengan belajar kepada manusia. Belajar kepada Allah terus mengabaikan belajar kepada manusia, ini jangan disamakan. Allah dan manusia itu berbeda. Kalau belajar kepada Allah itu artinya bahwa yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk itu Allah, yang memahamkan itu Allah. Kalau masalah teori ya kepada manusia. Kadang-kadang kita kebablasan, tidak perlu belajar kepada manusia. Nah, itu salah juga. Belajarlah kepada manusia, tapi teorinya. Tapi kalau sudah urusan ke Allah, terus ke Allah, karena Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi jangan salah paham. Apakah kalau sudah belajar di Padepokan itu terus tidak berguru kepada manusia? Ya berguru tetepan, tapi beda. Bukan berguru menuju kepada Allah, bukan belajar ma'rifatullah. Kalau belajar ma'rifatullah ya langsung kepada Allah. Tapi kalau belajar metode, belajar cara, nah itu kepada manusia. Misalnya di sini Bapak Ibu belajar kepada saya, ya belajar zikir nafas. Tapi untuk kemudian menuju kepada Allahnya ya belajarnya kepada Allah, bukan kepada saya. Saya juga sedang menuju kepada Allah. Nah, jadi kita harus sama-sama paham, ya, jangan sampai bahwa kalau sudah di Padepokan tidak perlu guru. Wah, itu juga nggak benar. Nah, di sini kita langsung ke Allah untuk masalah ma'rifatullah. Nah, kalau sudah belajar di sini, sudah diperkenalkan kepada Allah, ya belajarlah kepada Allah, sibuklah belajar kepada Allah. Kalau diri kita itu masih punya ketidakpuasan, sudah ke Allah kok masih tidak puas, ini kan aneh. Kalau sudah mengenal Allah, ya sudah duduk diam belajar kepada Allah. Tidak perlu mencari-cari yang lain. Nah, itu. Jadi, puaskan dulu. Makanya, kalau sudah belajar kepada Allah itu tuntas. Ya, dipikir-pikir ya nggak mungkin tuntas belajar kepada Allah. Tuntasnya kapan? Ya. Cuma kan kalau di sini kan memang diajarkan untuk belajar kepada Allah.
Jadi janganlah belajar ma'rifatullah kepada guru-guru lainnya. Wong di sini saja tidak diajarkan belajar kepada guru masalah ma'rifatullah. Apalagi sudah di sini belajar ke tempat lain, belajar ma'rifatullah. Wah, salah. Jadi saya itu memposisikan diri sebagai sahabat. Ayo sama-sama kita ke Allah. Ya, agar apa? Agar perjalanannya itu singkat gitu loh. Bukan berarti saya gundeli Bapak Ibu. Biar cepat perjalanannya. Ya. Sanatnya bagaimana sanatnya? Walah, sanat meneh. Sudah saya jawab berkali-kali masalah sanat. Bahwa saya belajar ini melalui guru saya. Guru saya belajar melalui gurunya. Loh kok nggak ada itunya, tertulisnya? Yang tidak percaya, mbok saya jelaskan sampai saya bosen ya. Tetap, walaupun ketemu sanatnya ya, belum tentu mengamalkan. Lah Anda belajar apa? Saya tanya gantian kan. Saya belajar tarekot. Tarekot itu sanatnya jelas. Ah masa iya tarekot sanatnya jelas. Nah, kamu berguru kepada siapa? Sama mursyid A misalnya. Mursyid itu belajar kepada siapa? Kepada gurunya. Kok tahu? Buktinya apa? Ya nggak bisa menjelaskan. Kapan dia dibaiat? Ya nggak bisa menjelaskan. Bagaimana itu mau mengatakan bahwa sanadnya juga jelas? Jadi masalah sanad itu saya kira yang penting sudah saya tunjukkan bahwa saya berguru kepada seorang ulama. Itu aja udah selesai. Kalau mau kejar-kejaran menuntut sanad daripada dzikir nafas, Anda saya kejar belajar tarekat juga sanadnya pasti nggak bisa mempertahankan. Baru urutan kedua saja, gurunya berguru kepada gurunya, itu aja sudah tidak bisa menjelaskan kepastian daripada apakah gurunya itu belajar berguru kepada gurunya. Itu baru, belum nanti saya kejar lagi gurunya ini belajar pada gurunya, gurunya pada gurunya. Buktinya apa? Itu semakin tidak jelas lagi. Jadi masalah sanad saya kira kita close lah. Baik, Bapak Ibu, pelajaran di dalam dzikir nafas saat ini kita sudah belajar mengenai 3S. 3S itu artinya apa? Santai-santai saja. Santai-santai saja. Sambil ngopi sambil ngopi sambil sedangan sambil. Baik. Kita harus paham, makna santai itu harus paham. Makanya belajar di sini harus tutuk gitu loh. Tengah-tengah ucul. Masa bisa hidup santai-santai saja? Ilmune ra tutuk ya ngono kuwi. Makanya kalau belajar itu di padepokan di sini itu harus tutuk. Kalau Anda nggak perlu datang ke sini, asal mengikuti tulisan saya itu sudah urutan pelajaran itu insya Allah ada. Ya. Hidup itu santai-santai saja. Lawannya santai itu tergesa-gesa. Di dalam satu hadis, yang namanya santai itu datangnya dari Allah. Yang namanya tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Wes, pilih mana? Pilih kesetanan atau pilih keallahan? Ya, tentunya kita pilih bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah. Kalau mau mengikuti petunjuk Allah, maka hidupnya harus santai-santai saja. Tidak perlu kemerungsung.
Ya, kesurupan setan. Namanya kesetanan. Itu lebih bahaya daripada kesurupan jin yang teriak-teriak itu. Kalau kesurupan jin, orang nggak mungkin korupsi yang kesurupan. Tapi kalau kesetanan itu bisa kesurupan, bisa lupa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hidup itu adalah diciptakan Allah untuk santai-santai saja. Ya, santai-santai itu nikmat. Bapak Ibu kalau menjalankan sholat, santai-santai saja. Allahu Akbar. Nah, kan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan santai. Enak nggak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Santainya cuma bolin gitu. Itu namanya nggak santai. Kesurupan, Pak. Sholat kok kesetanan tuh gimana coba? Kan nggak ketemu. Jadi sholatlah yang santai-santai saja. Nah, baik Bapak Ibu, santai ini bagaimana? Apakah kita terus tidak melakukan aktivitas apa-apa? Jangan salah. Sebelum santai kita ada pelajaran apa? Tentang amanah. Maka kerjakanlah amanah itu dengan santai. Ya, kerjakanlah, lakukanlah amanah itu dengan santai. Nah, santai itu sebenarnya adalah bentuk dari ketenangan. Ketika orang itu kemerungsung, berarti jiwanya tidak tenang, berarti jiwanya tidak mutmainah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan santai, itu menunjukkan bahwa jiwa kita itu dalam keadaan mutmainah. Jiwa yang mutmainah akan terekspresikan di dalam pembicaraan, di dalam perilaku. Orangnya santai. Tapi santainya itu melakukan. Ada enggak? Kalau di dalam Islam tidak ada santai kok diam. Diam itu bukan bentuk dari santai. Diam itu adalah bentuk daripada kemalasan. Males. Tidak mau bergerak. Nah, malas pun itu juga dari setan. Karena dia, malas itu begini. Harusnya berjalan, dia mogok, dia berhenti. Seharusnya, seperti kalau kita melihat orang tawaf. Semua berjalan. Kalau terlalu cepat ya nabrak. Kalau terlalu lambat ya ditabrak. Berarti apa harusnya jalan kita? Santai-santai saja, tapi bergerak. Kalau nggak percaya silahkan tawaf di Ka'bah sana. Coba santai, itu abrak dari belakang. Atau terlalu cepat, nabrak. Nah, itulah gambaran orang yang hidupnya tidak santai. Nah, Bapak Ibu, di dalam dzikir nafas kita belajar bagaimana mempelajari sikap santai. Dari mana? Dari nafas. Ketika kita bernafas, coba bernafaslah dengan santai. Nah, coba Bapak Ibu yang sedang online, dipraktekkan bagaimana bernapas dengan santai. Coba rasakan nafasnya dan bernafaslah dengan santai. Nah, enak kan? Ya. Baik. Bernafaslah dengan santai. Itu pelajaran di N pertama sudah mengajarkan kita kepada perilaku yang mutmainah. Oke.
Jadi apa namanya? Nafas yang santai, bernafas yang santai, ya kan enak. Nafas ini tetap bergerak. Kita bernafas dengan santai, itu gerak apa diam? Bergerak. Nah, begitulah ibarat kita itu santai tapi dalam gerak. Ya. Bernafas santai. Gerak. Oke. Nah, ketika kita menuju kepada Allah, ketika menyebut Allah, ketika itu juga geraknya santai. Nggak usah terburu-buru, nggak usah. Allah, kan santai. Allah. Menujunya juga santai. Mendekat Allah. Coba semua serba santai. Kemudian tubuh itu disantaikan semua. Ya, dari mulai dari mulai ini bahu, leher, kepala, tangan, apalagi turun ke bawah, terus sampai perut, sampai lengan tangan, sampai tangan, sampai kaki, semuanya santai. Dikendorkan semua, santai semua. Santai semua. Santai semua, santai semua, santai semua. Santai, nafasnya santai. Tubuhnya santai. Pikirannya santai, hatinya santai, jiwanya santai. Ketemulah di titik hening. Teruskan ke Allah. Allah. Semakin santai, semakin santai. Nah, ini ketika kita belajar DN. Jadi ketika kita belajar DN, santai. Ya. Oke. Nah, dalam DN ketika kita sudah mencapai titik keheningan, titik santai, buka mata. Buka mata. Ya. Coba lihat dengan santai. Kita mendengar. Dengarlah dengan santai. Ya, kemudian kita bergerak, tangan kita bergerak. Maka bergeraklah dengan santai. Nah, ketika santai, maka kita akan lebih mudah menangkap ilham dari Allah. Kita disuruh apa sama Allah? Kita disuruh untuk misalnya ambil air wudhu. Wudhulah dengan santai. Santai, nggak usah mikir boros air. Santai. Kecuali kalau di tempat yang kekurangan air. Di Indonesia itu banyak air. Cobalah wudhu dengan santai. Jangan tergesa-gesa. Terus basuhlah dengan santai. Basuhlah tangan dengan santai. Basuhlah muka dengan santai. Semua santai. Kemudian setelah wudhu selesai, berjalanlah ke tempat sholat dengan santai. Nah, santai.
santai kita sholat, kemudian kita niat sholat, kemudian kita angkat kita dengan santai saja. Allahu Akbar. Nah, ini pun dengan santai. Kemudian kita baca surah, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca surat pendek, itu pun dengan santai. Kita ruku dengan santai, kita sujud dengan santai. Semua dilakukan dengan santai ketika ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu lakukan dengan santai. Ya, lakukan dengan santai. Kemudian ketika kita mulai dalam kehidupan sehari-hari, terapkanlah sikap santai itu dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita mandi, santai. Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan santai. Ketika kita mendidik anak-anak kita, didiklah dengan santai. Nah, ingat, untuk bisa santai, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Itu pasti. Bapak Ibu sholat, santai, bisa sampai 15 menit atau lebih. Tapi kalau tidak santai, 5 menit cukup. Untuk 4 rakaat. Nah, malah tidak sampai. Makanya, kalau mulai sekarang, harus memberikan waktu yang betul-betul santai. Sholatku 15 menit saya beri waktu. Nah, kalau saya berangkat kerja, harusnya datang di kantor jam 7, saya harus sudah sampai di sana pukul 6:30. Berarti berangkat saya harus lebih awal. Untuk apa? Agar bisa santai. Jalannya santai, pergi ke kantor santai. Karena memang harus santai. Jadi waktu kita itu memang kita gunakan untuk santai-santai. Memang kita gunakan untuk santai-santai. Makanya jangan menyanggupi suatu pekerjaan yang itu sudah nanti akan menjadi amanah bagi kita, di mana waktunya mepet-mepet. Itu tidak akan bisa membuat kita santai. Kalau deadline bagaimana? Ya, kalau deadline tidak bisa ditolak, ya sudah, bismillah. Tapi kalau misalnya sudah pasti ya, sudah kalau belum masih bisa kita tawar, ya kita tawar. Harusnya 1 minggu selesai, saya minta 10 hari. Nah, agar apa? Saya mengerjakan bisa santai. Sebenarnya mengerjakan dengan santai itu kadang-kadang lebih cepat daripada mengerjakan dengan tergesa-gesa. Sebab sebenarnya pekerjaan selesai itu asal kalau dikerjakan dengan smart thinking, dengan pikiran yang smart, itu akan lebih cepat daripada tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu mudah cepat lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, baik. Jadi ini adalah satu acara bagaimana kita bisa menikmati hidup, yaitu dengan santai. Makanya kita harus belajar untuk mencapai surga dunia. Surga dunia itu bagaimana kita memperolehnya? Dengan santai-santai saja. Maka 3S, santai-santai saja, terus akan kita kampanyekan di dalam kita menjalankan amanah. Dalam kita menjalankan amanah Allah, kita harus terus bekerja dengan santai. Wah, nikmat itu. Baik, Bapak Ibu.
Mari sekarang kita berlatih untuk santai-santai saja melalui zikir nafas. Ya, kita berlatih santai-santai saja melalui praktek zikir nafas. Jadi Bapak Ibu, zikir nafas itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia akan membuat hidup kita akan lebih bahagia. Kalau menurut iklan Starmile itu membuat hidup lebih hidup. Oke. Yang akan mendapatkan kebahagiaan itu Bapak Ibu sendiri kalau Bapak Ibu menjalankan zikir nafas. Bukan saya. Saya hanya senang bahagia saja karena apa yang saya sampaikan dapat dipraktekkan, dapat diamalkan. Baik Bapak Ibu, silahkan memposisikan diri yang santai, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa duduk timpo, kalau tidak ya bersila dengan bersandar pun boleh, berbaring pun boleh. Coba mulai sekarang kendorkan, buatlah tubuh Bapak Ibu santai, ya. Sekarang berlatihlah untuk santai, coba. Orang santai itu bagaimana sih orang santai? Orang santai itu namanya santai itu adalah rileks. Rileks itu berarti tubuhnya itu semua kendor. Ya, semua kendor. Maka sekarang untuk bisa santai, kendorkan semua otot-otot. Kendorkan semua otot-otot agar kita rileks, agar kita santai. Ya, baik. Yang tinggal hanya nafas, maka Bapak Ibu bernafaslah dengan santai. Coba semuanya fokus pada nafasnya, fokus kepada nafas, dan bersikaplah santai. Bernafaslah dengan santai. Bapak Ibu tetap bergerak. Apa yang bergerak? Nafasnya. Tapi bernafaslah dengan santai. Bapak Ibu akan merasakan betapa nikmatnya bernafas dengan santai, dengan rileks. Nafas yang masuk, nafas yang keluar. Bapak Ibu santai. Nafas naik santai, nafas turun pun santai. Iya. Coba fokus. Tinggalkan semua kesibukan. Hidup Bapak Ibu adalah sekarang dan di sini. Here and now. Nikmatilah kesekarangan. Nikmatilah kedisinikan. Bapak Ibu yang online mungkin sedang di rumah mendengarkan siaran kami, nikmatilah dengan santai di ruangan yang Bapak Ibu diami. Dan nikmati nafasnya dengan santai. Ayo belajar santai. Kita hidup sudah sering tergesa-gesa. Hidup kita tidak akan bahagia. Semua orang ingin bahagia, tapi tidak mau santai. Mau dapat bahagia dari mana? Semua orang ingin hidupnya tenang, tapi tidak mau santai. Mau dapat tenang dari mana? Baiklah, mari sekarang kita saat ini dan di sini
kita nikmati nafas kita yang saat ini, dan kita bersantai-santai dengan nafas yang masuk dan keluar. Bersantai-santai dengan nafas yang masuk dan keluar. Kemudian sambungkan kepada Allah dengan menyebut namanya. Allah. Sebutlah nama Allah dengan penuh santai, penuh ketenangan, penuh kesantaian. Allah. Allah. Sebutlah nama Allah dengan santai. Santai. Allah. Sampai ketenangan itu memvibrasi, menggetarkan hati kita, pikiran kita, sehingga pikiran itu menjadi tenang, hati menjadi tenang. Allah. Rasakan ketenangan merasuk ke dalam pikiran, hati, dan tubuh kita. Semakin kita santai, semakin bahagia. Semakin kita menyebut asma Allah dengan santai, bahagia itu semakin dalam. Allah. Semakin masuk lagi, semakin santai, semakin santai, semakin bahagia. Semakin santai, semakin bahagia. Allah. Allah. Santaikan semua yang ada dalam diri kita. Santaikan pikiran, santaikan hati, santaikan tubuh kita. Hidup kita tidak kemarin, hidup kita tidak besok, hidup kita tidak nanti, hidup kita adalah sekarang. Maka sekarang ini kita santai. Allah. Allah. Santai. Ya. Tetap santai. Nikmati suara yang ada. Dengarkanlah dengan santai. Rasakan dengan santai. Sambil terus menyambungkan jiwa kita berserah kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Kepasrahan itu, kepasrahan akan menyebar ke seluruh tubuh kita, akan memvibrasi tubuh kita, sehingga otot-otot tubuh kita itu terasa rileks,
Hal itu akan mempengaruhi syaraf-syaraf otak, sehingga otak akan memproduksi zat yang membuat kita tenang, sehingga jiwa kita semakin tenang, berserah diri kepada Allah. Allah, sebutlah nama Allah dengan tenang. Tetap relax. Iya. Yang HP-nya bunyi boleh diangkat dulu. Tetap santai. Tetap santai. Masuk lebih santai lagi, coba. Lebih tenang lagi, lebih santai lagi, lebih santai lagi.